محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Al-Allama Al-Albani rahimana wa rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkisah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi su'ali Jibril iyyahu anil Islam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, dan hal ini sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis Umar bin Al-Khattab, yaitu ittala'a alaina rajulun, tatkala kami bainama nahnu julusin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Al-Khattab, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, yakni ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang memakai baju sangat putih dan mempunyai rambut yang sangat hitam, dan seterusnya dari hadis tersebut, yaitu lelaki tersebut adalah Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jilsata talibil ilm. Lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduknya sebagaimana duduk seorang penuntut ilmu. Lalu dia menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, di dalam hadis Ibnu Umar ini mengisyaratkan kepada hadis tersebut. Namun di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri ini disebutkan, faqala, maka ketika orang itu Jibril itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang Islam, Nabi pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamira wa taqtasila minal janabah wa an tatimmal wudu'a wa tasuma Ramadan. Yaitu Nabi mengatakan bahwasanya Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah utusan Allah. Wa antuqimas salah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, lalu engkau membayar zakat. Wa tahujja wa ta'tamira, lalu engkau melakukan haji dan melakukan umrah. Wa taqtasila minal janabah,
Dan Islam itu adalah engkau mandi dari janabah. Wa an tutimmal wudu'a, dan engkau menyempurnakan wudu. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Qala, lalu orang itu bertanya kepada Nabi lagi setelah Nabi mengatakan Islam dengan definisi yang demikian ini. Fa idza fa'altu dzalik fa ana muslimun. Apabila aku melakukan amalan-amalan tersebut, yaitu bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, melakukan haji dan umrah, mandi janabah, menyempurnakan wudu, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Apakah ketika aku melakukan itu semua fa'ana muslimun, maka aku adalah menjadi seorang muslim? Qala na'am. Maka Nabi pun mengatakan iya. Kalau kamu menerapkan itu dalam kehidupanmu, kalau engkau mengamalkan perkara tersebut di dalam kehidupanmu, maka engkau adalah seorang muslim. Qala sadaqta. Maka Jibril mengatakan sadaqta, engkau benar. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini ada 8 perkara yang perlu kita ketahui dan kita cermati. Di antara 8 perkara itu yang pertama adalah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, yaitu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Maka di dalam 2 kalimat ini adalah kalimat yang menerangkan dan menyebutkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman seseorang, yaitu dia beriman tentang uluhiyahnya Allah. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya, baik dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka di antara keimanan seseorang kepada Allah atau dalam mentauhidkan Allah, di samping dia mentauhidkan Allah secara rububiyah, yang mana keumuman manusia di penjuru bumi ini mengakui keesaan Allah dalam rububiyah Allah ini. Lalu dia mengesahkan Allah dalam uluhiyah Allah, yaitu dia tidak memberikan peribadatan dengan segala jenisnya kecuali hanya kepada Allah Rabbul Izzah. Lalu tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu dia mensucikan dan memuliakan Allah pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, dan tidak boleh baginya untuk mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, baik dalam rububiyah, uluhiyah, ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena sesungguhnya iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi adalah wajib, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mempersekutukan Allah dalam perkara tersebut, dan tidak boleh juga baginya untuk mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak juga boleh baginya untuk melakukan ta'til, dan juga tidak boleh baginya untuk melakukan tasbih, yaitu menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Bahkan wajib baginya untuk menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, dan meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Katakanlah, ud'ullaha, serulah kepada Allah,
atau ud'ur rahman, atau serulah kepada yang maha rahman, atau berdoalah kepada Allah, atau berdoa kepada yang maha rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana saja dari nama-nama dan sifat-sifat itu engkau seru, maka bagi Allah nama-nama dan sifat, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Surat Al-Isra. Dan begitu pula di dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu memiliki sifat dan memiliki nama, yaitu As-Sami'ul Basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Adapun syahadat atau persaksian dengan kalimat antashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka wajib bagimu untuk mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa risalah atau agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencakup segala makhluk, dan risalah atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup semua agama. Tidak lagi ada agama setelah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum faminu khairan lakum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian, maka berimanlah. Khairan lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada seluruh manusia, bukan kepada kelompok tertentu saja, atau bukan kepada bangsa Arab saja, atau bukan kepada Quraisy saja, atau bukan kepada Bani Hashim saja, tetapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada seluruh manusia, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, yang berbangsa Arab maupun non-Arab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Maka ketahuilah, kepada Allah, jamaah solat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak terbatas pada komunitas tertentu. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala agama dan penyempurna agama-agama terdahulu, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu konsekuensi daripada syahadat persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah menaati apa-apa yang diperintahkan olehnya, membenarkan apa-apa yang diberitakan olehnya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya, serta alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penggalan yang kedua dari hadis, penggalan yang pertama dari hadis yang mulia ini. Adapun penggalan yang kedua adalah antuqimas salah, yaitu engkau menegakkan salat. Maka ketahuilah ayyuhal muslimuna ibadallah, as-salatu hiya ar-ruknut tsani min arkanil Islam. Salat itu adalah rukun yang kedua daripada rukun Islam. Was-salatu fi haqiqatiha du'aun wa dzikrun lillahi wa hiya faridatun ala kulli muslim. Faqad amara Allahu biha faqala faqimus salata innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ketahuilah
bahwasanya solat itu hakikatnya adalah doa dan zikir kepada Allah, dan solat itu adalah wajib bagi setiap muslim, fardu ain bagi setiap muslim, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal itu dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, faqimus salata, maka tegakkanlah oleh kalian salat, dirikanlah salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin telah ditetapkan waktunya. Maka ketahuilah, wassalatu tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah bahwa di samping salat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, salat juga dapat mencegah pelakunya atau dapat mencegah orang-orang yang melakukan salat itu dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah ayyuhal ibadallah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganggap salat ini al-fariq bainal muslim wal kafir. Nabi telah menganggap salat ini sebagai pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, yaitu Rasulullah bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang mukmin dan seorang syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Apabila seorang yang meninggalkan salat, maka disitulah terjadi perbedaan antara dirinya dan orang yang menegakkan salat. Singkatnya, salat sebagai pembeda antara seorang mukmin dan seorang kafir. Bahkan ketahuilah bahwasanya di antara keutamaan salat itu, bahwa salat dapat menggugurkan dosa-dosa apabila seorang muslim menunaikannya dengan baik, sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah dalam sahihnya, yaitu Rasulullah bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika tahratun lahu. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim telah hadir kepadanya salat wajib, lalu dia memperbaiki wudunya dan memperbaiki khusyuknya, memperbaiki rukuknya, dia melakukan salat dalam keadaan demikian, yaitu dalam keadaan dia telah memperbaiki wudunya, membaguskan wudunya, membaguskan khusyuknya, membaguskan rukuknya, illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunub, melainkan salatnya itu sebagai penggugur atas dosa-dosanya yang telah lalu, malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar, wadzalika dahrakul lahu, dan itu terjadi setiap tahunnya. Kemudian sebab itulah, dikarenakan begitu besar dan begitu utama jika seseorang memperhatikan dan memelihara salat, maka sudah selayaknya dan bahkan wajib bagi setiap muslim ayyuhafidha ala adai salawati fi awqatiha hatta yudkhilal jannata. Khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya dan merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa memelihara menunaikan salat-salatnya pada waktunya, sampai supaya dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya pada siang dan malam.
Man hafadha alaihinna kana lahu ahdun indallah. Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu itu, maka dia mempunyai perjanjian di sisi Allah. Ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafid alaihinna, dan barang siapa yang tidak memelihara salat tersebut, lam yakun lahu ahdun indallah, dia tidak mempunyai perjanjian di sisi Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak maka Allah akan mengadabnya, namun jika Allah berkehendak pula maka Allah akan mengampuninya. Naam. Perkara yang ketiga dari perkara yang ada di dalam hadis yang mulia ini adalah tu'tiz zakah, yaitu engkau menunaikan atau membayar zakat. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bahwa az-zakatu hiya ar-ruknu tsalits min arkanil Islam. Zakat itu adalah ketiga dari rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, dan salah satunya wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membayar zakat dengan suatu perintah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha." Ambillah dari mereka harta-harta mereka sebagai sedekah, yaitu sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihum biha, yang dengan zakat itu Allah hendak mensucikan mereka dengannya. Maka ketahuilah, pada zakat itu atau pada kewajiban zakat itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Di antaranya dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan jiwa seseorang dari sifat bakhil, sifat pelit, dan demikian pula terdapat kemaslahatan yang banyak bagi kaum mukminin secara umum. Maka zakat juga adalah merupakan suatu hal yang difardukan oleh Allah kepada setiap muslim. Barang siapa yang tidak mau atau mengingkari membayar zakat, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Namun barang siapa yang tidak mau membayar zakat karena dia bakhil, dia pelit, atau dia meremehkan, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam dosa besar. Wajib bagi penguasa untuk mengambil hartanya sebagai harta zakat secara paksa, dan dia pun wajib untuk diberikan hukuman ta'zir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Jika mereka bertaubat, lalu mereka melakukan salat, mereka membayar zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Dengan ayat ini, sebahagian para ulama mengatakan, orang yang tidak melakukan salat dan orang yang tidak membayar zakat karena menentang hukumnya, maka dia bukan saudara kalian seagama. Artinya dia telah murtad, mukhrijan anil millah, keluar dari agama Islam dia ini. Naam. Yang keempat, yaitu tahujjah, engkau melakukan haji. Bahwa ketahuilah haji adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, dan haji adalah kewajiban bagi muslim dan muslimah apabila dia mampu untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah kewajiban atas manusia melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan tersebut. Begitu pula di dalam hadis Ibnu Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Islam dibangun di atas 5 perkara, salah satunya Rasulullah menyebutkan adalah haji. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi kaum muslimin untuk melakukan haji sebagaimana terdapat di dalam hadis Abu Hurairah
yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang lebih utama, maka Nabi menjawab imanu billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Qila thumma madha, ditanyakan kemudian apa lagi? Qala jihadun fi sabilillah, Nabi mengatakan jihad fi sabilillah. Qila thumma madha, kemudian ditanyakan lagi apa lagi setelah jihad fi sabilillah itu? Qala hajjun mabrurun, Nabi bersabda haji yang mabrur. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan yang layak bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Begitu juga Rasulullah bersabda, man hajja walam yarfath walam yafsuh, barang siapa yang melakukan haji lalu dia tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan sia-sia, raja'aka yaumi waladathu ummuhu, niscaya dia kembali dari hajinya itu seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, panggalan yang kelima dari hadis yang mulia ini ta'tamir, yaitu engkau berumrah. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi kaum muslimin untuk melakukan umrah sebagaimana datang dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lainnya adalah sebagai penggugur dosa bagi orang yang melakukan dosa-dosa di antara kedua umrah tersebut. Bahkan anjuran untuk umrah ini, dan sebahagian ulama bahkan umrah adalah merupakan suatu bentuk kewajiban sebagaimana diwajibkannya haji. Lebih ditekankan lagi, umrah ini mempunyai keutamaan yang besar apabila dilakukan dalam bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah bersabda, umratun fir Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah dalam bulan Ramadan itu sebanding dengan haji, kata Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lain, al-umratu fir Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah dalam bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersama denganku, au kama jaa fil hadis. Naam. Yang keenam, penggalan yang keenam dari hadis yang mulia ini, taktasilu minal janabah, yaitu engkau mandi janabah. Ketahuilah yusra'ul ghuslu minal janabah liqaulihi ta'ala, yaitu disyariatkan mandi janabah dengan firman Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian berada dalam keadaan junub maka bersucilah kalian, yaitu mandilah kalian, mandi dari janabah. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, telah terjadi hadas secara janabah dengan ijma' apabila bertemunya dua khitan walaupun tidak keluarnya sperma. Dan sesungguhnya apabila keluarnya sperma baik dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar oleh seorang lelaki ataupun wanita, maka sungguh telah terjadi janabah atas dirinya, maka dia wajib untuk mandi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian berada dalam keadaan junub maka bersucilah kalian. Rasulullah pun bersabda, idza jalasa baina syu'abiha, apabila salah seorang telah duduk di antara empat cabang istrinya, wa massal khitanul khitana, dan kedua khitan telah saling menyentuh, faqad wajabal ghuslu, maka dia telah wajib untuk mandi. Penggalan yang ketujuh dari hadis yang mulia ini, antatimnal wudu, yaitu hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Al wudu'u amrun muhimmun, ketahuilah bahwasanya wudu itu sangat penting. Wa huwa syatrul iman, dan dia merupakan separuh dari iman. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman,
Bersuci atau wudu itu adalah separuh dari iman. Fassalatu la tasihhu biduni wudhu'in. Dan ketahuilah bahwasanya salat itu tidak sah tanpa wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a." Tidaklah diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berwudu, orang-orang yang senang membersihkan dan mensucikan dirinya, sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka ketahuilah, di antara keutamaan-keutamaan wudu itu sangat banyak sekali. Di antaranya dapat menggugurkan dosa-dosa, membersihkan badan dan membersihkan jiwa. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka sungguh keluar darinya dari tubuhnya dosa-dosa sampai keluar dari bawah kuku-kukunya tersebut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu." Barang siapa ma min imri'in muslimin, tidaklah seorang muslim telah masuk padanya salat wajib, lalu dia menyempurnakan atau dia membaguskan wudunya, membaguskan rukunya, membaguskan khusyuknya, melainkan salatnya itu menjadi kafarat atas dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu terjadi sepanjang tahunnya. Yang kedelapan, penggalan yang kedelapan dari hadis yang mulia ini, tasuma Ramadan, yaitu engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Maka sungguh ketahuilah ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka puasa pada bulan Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, dan puasa tentunya mempunyai sejumlah keutamaan. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, "Man shama yauman fi sabilillah taba'adallahu wajhahu anin nari bidzalikal yauma sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka dengan puasa itu selama 70 kharif, 70 musim. Subhanallah. Perhatikanlah, wajah orang yang melakukan puasa satu hari di jalan Allah akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sepanjang 70 musim. Subhanallah. Ini merupakan suatu keutamaan yang besar. Dan bahkan di surga itu ada suatu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu tersebut dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Disebutkan di dalam hadis, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Niscaya orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun gairuhum, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk dari pintu tersebut. Yuqalu aina shaimun, dikatakan mana orang-orang yang berpuasa. Fayakumuna, lalu orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri, dan mereka pun masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun gairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqu, apabila mereka telah masuk dalam pintu tersebut, telah masuk ke surga dari pintu tersebut, maka pintu itu akan ditutup.
falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syarah penjelasan dari hadis yang mulia ini, hadis Ibnu Umar yang semakna dengan hadis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini telah kita keluarkan 8 faedah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimis salah. Astagfirullah.